Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Para pelayan yang luar biasa disilakan mengambil tempat. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Oh, belum sepakat. Satu kali lagi. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan. 1 bulan lebih ya, kurang lebih 1 bulan lebih ya, saya berpisah dengan jemaat yang diberkati Tuhan di tempat ini. Kami dalam perjalanan ke Ambon menumpangi kapal Pangrango, dan luar biasa kami digoyang ya. Dan puji Tuhan kami tiba dengan selamat mengikuti acara demi acara wanita Bethel Indonesia, bahkan sidang majelis daerah Maluku Gereja Bethel Indonesia, semua berjalan dengan baik ya. Dan ketika kami akan pulang, begitu angin kencang, hujan di kota Ambon tidak berhenti saudara. Tidak pernah kami melihat cahaya matahari seperti di Somlaki ya. Di Ambon itu mendung terus, angin yang kuat, hujan yang besar. Dan ketika hari Minggu tanggal 13 kami akan kembali, malamnya saya berdoa, Tuhan, saya dengar bahkan ada yang anak-anak Tuhan kasih masuk di grup, tanggal sekian sampai tanggal 16 Juli itu gelombang angin yang sangat kencang. Saya baca secara manusia, saya takut juga saudara, tapi saya tenang dan saya bilang ke Tuhan pagi harinya, Tuhan, ketika angin ribut itu murid-murid alami di Danau Tiberias, Tasik Tiberias ya, Engkau datang dan Engkau meneduhkan lautan itu. Dan saya percaya besok ini ya, sebentar malam ini saya akan berangkat bersama dengan anak cucu saudara ya, anak-anak Tuhan yang lain, ada ibu majelis Ibu Grace ya, dan yang lain-lain, Lydia, Naldo, bahkan anak-anaknya ya. Jadi saya bilang, Tuhan, ketika waktu itu Tuhan tenangkan lautan, saya minta Tuhan lakukan ya bagian Tuhan buat kami dalam pelayaran ya. Dan benar ketika kami berlayar keluar dari Ambon ya, di Tanjung Alang itu biasa ada goncangan-goncangan, dan kami tiba di Banda, keluar dari Banda tenang sekali saudara. Kami menikmati pelayaran dengan tenang, sukacita sampai kami tiba di Somlaki. Saya percaya bahwa semua ini karena Tuhan pun baik ya. Tuhan punya baik yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang berharap sungguh kepadanya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan yang mempercayakan saya lagi untuk bicara di minggu ini. Minggu kemarin saya ada di Larat dan minggu ini saya ada di sini. Puji Tuhan. Kita akan buka bersama-sama. Namun saya akan kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Judulnya adalah tenang, kita sementara diproses. Coba katakan kepada kiri kananmu, tenang, kita sementara diproses. Ya, iya, puji Tuhan. Penting sekali untuk kita pahami bahwa kita sementara ada dalam proses. Dan kalaupun proses itu sementara datang, bahkan sementara berjalan dalam kehidupanku dan kehidupanmu ya, kita harus tenang ya. Jangan banyak bergerak, jangan banyak bicara, tenang saja ya. Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21, saya minta saudara kasih tolong saya untuk membacakan firman Tuhan ini. Roma 9 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Siapakah kamu hai manusia? Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Dapatkah, bisakah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Mengapa engkau membentuk aku? Mengapakah engkau membentuk aku demikian? 21.
Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda yang lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Ya, tadi saya bilang bahwa kalaupun saya dan saudara akhir-akhir ini sementara dibentuk, harap tenang, diam, jangan banyak bergerak. Karena begini, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat yang ada di tangannya ketika dia akan membentuk tanah liat itu sesuai dengan apa yang dia mau? Atau bisakah yang dia bentuk, karena kita ini adalah yang dibentuk sedangkan Tuhan itu sebagai yang membentuk, bisakah tanah liat yang ada di tangan sang pencunan itu dia buka mata lalu dia bilang gini, jangan bentuk beta begini, beta suka. Tidak bisa, ya. Semaunya sang pencunan atau sang tukang periuk. Bisakah manusia membantah Allah? Ya. Semua yang saya dan saudara alami adalah waktunya Tuhan sementara membentuk kita semua. Kita buka sama-sama dalam kitab Ayub pada pasalnya yang ke-9. Ayub pasal 9. Ya. Ayub pada pasalnya yang ke-9, sama-sama kita akan baca di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari saya undang jemaat Tuhan sekalian bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama Ayub pada pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama, mulai dari perikopnya kita baca sampai pada ayatnya yang keempat. 1, 2, mulai. Jawab Ayub, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan Bapak Ibu jemaat yang diberkati duduk kembali. Iya. Dalam pasal 9 dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, ya, waktu Ayub mengucapkan perkataan-perkataan ini, Ayub sementara ada dalam keadaan yang tidak aman-aman saja. Ya. Dia tidak ada dalam keadaan yang senang-senang saja. Dia tidak ada dalam keadaan yang santai-santai saja. Kalau kita pelajari di dalam pasalnya yang pertama, ini kitab ini sudah sering kali kita baca dan kita sudah dengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Di dalam pasalnya yang pertama itu, ya, Tuhan memuji Ayub. Ya. Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis. Coba saya minta seorang kasih tolong dibacakan Ayub pasalnya yang pertama mulai dari ayatnya, ya, ayatnya yang ke-6. Mulai dari ayat 6 saja. Ayub pasal 1. Demikian firman Tuhan. Iya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Terus, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan,
dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Tuhan puji Ayub. Di antara semua manusia yang ada di bumi, senada yang sama dengan Ayub. Ya, kalau dia bilang di antara semua orang yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, senada seorang pun yang sama dengan Ayub. Ini bumi, saudara. Betapa luar biasa ini Ayub. Lanjut. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terus, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? terus. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini saudara, nanti kalau pulang pelajari ayat mulai dari depan ya, mulai dari ayat 1. Ini Tuhan puji Ayub. Ini seorang Ayub. Saya pikir ini Ayub ini sebenarnya ini orang yang bagaimana? Dikatakan bahwa dia ini punya perbuatan kesalehan, dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saleh, jujur, takut akan Allah, bahkan menjauhi kejahatan. Dia lebih baik dari semua orang satu bumi. Ya, dipuji di hadapan iblis, karena ketika anak-anak Tuhan datang untuk menghadap Allah, iblis tidak ketinggalan. Iblis juga datang untuk menghadap Allah, untuk mendengar apa yang Allah bicara. Ya, jadi hati-hati ketika kita datang menghadap Allah. Iblis dia cepat-cepat datang di hadapan Allah. Ya, jadi kalau ketika firman Tuhan sementara disampaikan, lalu ada rasa mengantuk, atau sementara firman Tuhan disampaikan, buka Facebook, lihat status teman. Hati-hati, iblis sementara bekerja. Dia datang juga untuk menghadap Allah, untuk mendakwa kita. Oleh sebab itu Tuhan tanya kepada iblis, "Iblis, os dapat lihat hamba Ayub ke sini?" Ya. Karena senada orang yang di bumi ini yang jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan seperti dia. Lalu iblis bilang, iblis bicara lagi dengan Tuhan, "Barang sendapat apa-apa dia lakukan seperti itu. Dia takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia sendapat apa-apa. Karena kau yang bikin pagar sekeliling Ayub, ya. Semua yang Ayub punya engkau kan berkati. Dia punya kambing domba semakin bertambah-tambah. Karena apa? Kesalehan, kejujuran, takut akan Allah, menjauhi kejahatan." Jadi ketika umat Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, kita sementara membangun pagar sekeliling kita. Sehingga apapun, sakit penyakitkah, kekurangankah, cepat emosikah, ya, cepat tersinggungkah, yang kita lakukan adalah kesalehan, kejujuran, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Semua yang coba-coba untuk datang untuk menggerogoti kehidupan kita, ada pagar sekeliling kita. Iblis bilang, "Barang Tuhan kan yang bikin pagar sekeliling dia, makanya dia diberkati." Tapi coba Tuhan, angkat tangan, kasih pindah dari dia, kasih pindah itu pagar, buka peluang untuk kita bisa bikin dia, pasti dia kutuk engkau di hadapanmu. Tuhan menggenapi, Tuhan dengar usul daripada iblis. Ya. Waktu iblis punya permohonan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Lalu saya dan saudara ada di bagian mana?
Tuhan tidak menjawab itu? Kalau Tuhan belum jawab, mari kita periksa diri kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat sehingga pagar itu terbongkar lagi. Ya. Mungkin ada hal-hal yang membuat sehingga pagar itu terbuka. Dan yang Tuhan izinkan untuk iblis lakukan bagi Ayub, ya. Ayub mengalami proses yang begitu luar biasa. Bisa kita katakan itu bukan proses, tetapi ini adalah sebuah yang namanya musibah, ya. Hal-hal yang sangat menyakitkan terjadi dalam kehidupan Ayub atas izin daripada Tuhan. Semua apa yang dia punyai, kambing, domba, lembu, sapi, keledai, ya, datanglah penjaga-penjaga pada hari itu juga dan laporkan kepada Ayub, Tuhan, semua kambing domba, lembu sapi, keledai mati, bahkan dirampok oleh orang-orang Sheba. Ya, semuanya ludes. Tak lalu bukan cuma itu saja. Anak-anaknya ada 10 orang. Mereka ada di rumah dari kakak mereka yang paling tua. Sementara makan dan minum, bikin pesta di rumah kakak yang paling tua. Tidak salah kan kalau mereka makan sama-sama? Namun hal yang sangat buruk menimpa kehidupan mereka. Dikatakan angin yang ribut datang, maka rubuhlah rumah di mana mereka berpesta itu, saudara. Mati semua, tidak ada satupun yang luput. Mereka datang dan melaporkan itu kepada Ayub. Apa respon daripada Ayub? Ya, respon daripada Ayub di dalam ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22 dalam pasalnya yang pertama. Coba tolong dibacakan. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ini seorang Ayub. Semuanya sudah ludes, mati semua apa yang dia punya, binatang-binatang yang merupakan hartanya hilang semua, apalagi anak-anaknya. Ketika dia dengar anak-anaknya pun mati semuanya, dikatakan dalam firman Tuhan, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang marah kepada Tuhan. Dia tidak mempersalahkan siapa-siapa penjaga-penjaga atau orang-orang kerja yang ada di dalam rumahnya. Dia tidak mempersalahkan mereka, tetapi dia mengambil kesempatan, dia sujud dan menyembah Tuhan. Bagaimanakah respon saya dan saudara ketika kita mengalami persoalan dan masalah yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita? Mungkinkah akhir-akhir ini kita menghadapi persoalan pekerjaan, usaha kita, karir kita, ekonomi kita, persoalan anak-anak sekolah, persoalan sakit penyakit dalam keluarga? Apakah waktu kita terima itu? Dikatakan dalam firman Tuhan, Ayub waktu mendapat masalah yang besar, tragedi yang besar ini, Ayub sujud dan menyembah Tuhan, mencukur kepalanya, ya, dia menggoyahkan jubahnya, lalu dia sujud di hadapan Tuhan. Ya. Lalu bukan cuma itu saja, iblis tidak pernah tinggal diam. Kalau ketika masalah itu datang, lalu kita sujud menyembah Tuhan, iblis cemburu. Makanya mari kita bikin dia cemburu. Ketika masalah itu datang, persoalan itu datang di kaki Tuhan, menyembah dia, banyak berdoa.
berdoa banyak berkat, sedikit berdoa tidak ada berkat. Ini janji Tuhan. Ya, ini janji saudara. Ayub pun hati senta kore sedikit lagi. Dia malah lebih lagi peluk kaki Yesus. Dia lebih lagi sujud dan menyembah. Bikin iblis cemburu. Iblis datang lagi kembali di hadapan Tuhan. Tuhan tanya lagi, mesti ada Tuhan itu kesini. Dia paling saleh sekali, paling jujur sekali. Dia takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Semua dibikin. Iblis bilang lagi, Tuhan kan yang bikin sampai dia punya model kayak gitu. Tapi coba, Tuhan kasih biar saja. Tapi tak bikin dia. Tuhan bilang, iya silakan. Tapi dia punya nyawa, jangan usah ambil. Ya. Tuhan memberikan kesempatan kepada iblis untuk melakukan lagi proses bagi Ayub. Dia mendapat penyakit barak. Ya, barak artinya bisul-bisul, bengkak yang berbau busuk, bisul-bisul, borok. Dari batu kepala sampai di telapak kaki, gatal sekali, sehingga dia kalau mau garu, dia mesti pakai pizza botol pecahan beling itu. Dia mesti garu, tapi itu pun gatal tidak pernah hilang. Ini pukulan seperti model apa ini buat Ayub? Lalu bukan cuma itu, dia pun istri yang selalu ada sama-sama dengan dia. Ketika melihat Ayub dalam keadaan borok, bau busuk, lalu Ayub cuma duduk di abu, lalu garu-garu badan. Saya mau garu di sini, mau garu sini, semua gatal semua. Ya, lalu istrinya datang, os masih bertekun dengan os alay. Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini perkataan seorang istri, teman pewaris kasih karunia dari Ayub. Tidak menyokong suaminya, tidak memberikan kekuatan kepada dia, tapi dia bilang, os masih bertekun dengan os alay itu. Kutuki dia, sudahlah os mati. Itu lebih bagus, katanya. Ayub bilang apa? Aduh, os ini bicara sama dengan perempuan gila. Kira-kira katong ini mau terima yang baik saja. Kalau papa pun dompet tabal, oh saya sayang papa. Kalau papa baru terima gaji, papi sayang. Tapi kalau papi pun dompet sukere, saya nggak ada apa-apa lain. Laki-laki model apa nih? Ya, tapi saya nggak ada di sini, di luar sana. Semua yang di sini adalah istri-istri yang bijaksana, takut akan Tuhan, setia mendampingi suami, melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan suami, tetap menopang. Lalu selanjutnya tidak sampai di situ saudara, teman-teman daripada Ayub ada 3 teman itu, Elifaz, Bildad, Sofar. Di pun 3 teman ini datang pada dia, dong sentuh putu dia Ayub. Tenang aja Ayub, ini Tuhan sementara ada sama-sama dengan Ale alami begini, tapi Tuhan ada sama-sama Ayub. Jangan takut, ini proses Tuhan buat engkau Ayub. Sen saudara, mereka malah mempersalahkan dia. Mereka malah lebih menindis kehidupan daripada Ayub. Ya, Ayub mengalami proses yang sangat menyakitkan. Saya pikir-pikir Ayub ini manusia model apa ya? Kalau kita pelajari tentang kisah Ayub ini, para ahli mengatakan bahwa mereka tidak paham ini penyakit apa yang Ayub alami. Tetapi Ayub mengalami borok gatal-gatal ini selama 9 bulan. Bayangkan saudara, katong digigit nyamuk saja, ya. Luka-luka mangkalina umang sapangga di kaki saja subalisa. Kaskadu di bagian belakang saja subalisa. Ini dibilang borok, busuk lagi. Siapa yang mau dekat dengan model begini, busuk begini? Selama 9 bulan dia ada dalam kondisi seperti ini. Ya, tetapi apa yang Ayub katakan? Kita lihat di dalam
pasalnya yang ke-9, ya, ayatnya yang pertama. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Ya. Ayub ini dia sungguh tahu diri. Ya, Ayub ini dia sungguh paham semua yang dia alami, apapun yang dia rasakan. Dia tidak mau berbantah-bantah dengan Allah. Dia sadar dan dia bilang, masakan manusia benar di hadapan Allah? Ya. Ayatnya yang ketiga dia bilang begini, jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Kalau manusia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, manusia bisa membantah. Ini Ayub sudah alami yang begitu sakit. Ayub punya kesempatan kesini untuk bisa bela diri di hadapan Allah. Tuhan, masbalahulai, paling sakit sekali Tuhan. Engkau bicara begitu berbeda-beda, tersinggung sekali Tuhan. Tuhan balas dia. Tuhan, dia beta pun suami, dia beta paling sayang dia, tapi dia tanda beta, dia tampilin beta. Ya. Bisakah manusia berbantah-bantah dengan Tuhan? Di pembukaan tadi saya bilang, bisakah, ya, tanah liat di tangan penjunan itu, tukang periuk yang sementara memegang segumpal tanah liat, dia akan membentuk bencana sesuai dengan keinginannya. Lalu tanah liat itu bicara, dia pemulu lalu dia bicara, jangan bikin bentuk beta macam begini, beta suka bentuk beta tuh yang begini nih. Saya bisa saudara, bisakah manusia membantah Allah? Maksud daripada Ayub, saya tidak mungkin benar di hadapan Allah karena Allah tidak pernah salah. Ya. Jadi jangan kita melawan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita membantah Tuhan dengan semua yang Tuhan luaskan kita alami. Karena maksud daripada Tuhan, dia akan membentuk kita sesuai dengan apa yang dia pun mau, bukan yang kita punya mau. Jadi kalau kita diproses, dikatakan tenang saja, diam saja, jangan banyak bergerak. Tanah liat yang ada di tangan sang tukang periuk, kalau dia sama tukang periuk sementara membentuk dia, lalu tanah liat itu bergerak, jatuh dari tangan sang tukang periuk. Tukang periuk itu tidak bilang begini, dia tidak tendang itu tanah liat sebagai, tetapi yang sudah jatuh, sudah hancur, dia ambil kembali, dia bentuk kembali, dia ramas kembali, dia proses kembali, ya. Dia bikin ulang sehingga betul-betul tanah liat itu terbentuk sesuai dengan apa yang Tuhan punya mau. Yang penting kita tahu, kita sebagai yang dibentuk, kita sebagai tanah liat, kita tahu kewajiban kita untuk sang penjunan, untuk sang pembuat bencana itu, ya. Tukang periuk itu, yang penting kita tahu diri. Ayub sangat tahu diri. Semua proses datang, dia punya kerja, sujud dan menyembah Tuhan. Ini membuat iblis gemetar. Ini membuat iblis lari ketakutan. Ya, ketika dia melihat anak-anak Tuhan diproses, ya, sedemikian rupa, tetapi anak-anak Tuhan tetap sujud dan menyembah Tuhan, tetap mengucap syukur atas semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ya, karena kita
ada dalam tangan Sang Penjunan. Ya. Ayatnya yang keempat, Allah itu bijak dan kuat. Siapa yang dapat berkeras melawan Dia? Ya. Ayub punya pikiran yang sangat berbeda dengan pikiran kita manusia. Ayub sudah ada dalam kondisi yang sangat menyakitkan. Ya. 10 anak mati semua. Kalau kita 1 anak saja mati, kita sedih luar biasa, mempersalahkan Tuhan. Masa beta suka melayani lain, beta suka sini di gereja lain, beta suka pimpin pujian, beta suka main musik, beta sudah kasih perpuluhan. Kenapa beta punya anak Tuhan ambil? Saya pernah merasakan hal seperti ini, saudara. Ketika anak saya yang paling tua, paling sulung dipanggil pulang oleh Tuhan, saya berontak, saudara. Bapak Gembala sebagai seorang bapak, dia pernah bersaksi di sini. Dia berontak, dia bilang dia tidak mau melayani Tuhan lagi. Dia mati dalam keadaan yang sepertinya itu, saya mau bilang bahwa ini kealpaan dari petugas. Dia mati karena disesar anaknya untuk melahirkan, ini dia sesar, dan pendarahan yang tidak berhenti, dan tindakan dokter selanjutnya mereka angkat kandungan. Waktu itu saya dan suami tidak ada, karena kami ada dalam mengikuti wisuda anak kami STPDN di Jatinangor, Bandung, dan kami kembali dalam perjalanan. Saya dengan kapal waktu itu Tata Mailau, suami dengan pesawat ketemu di Kupang, dan kita sama-sama di dalam pelayaran. Saya sudah rasa, saudara, saya rasa ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam kamar kapal saya berdoa, Tuhan, ini apa yang sementara terjadi? Malam itu, besoknya kita akan masuk Kupang. Pintu kamar itu kan kami cuma kait dari luar, ya, pakai kait angin itu. Dan malamnya saya sementara duduk, ada tangan yang masuk untuk membuka kait angin itu. Sudah tengah malam, saudara. Ada tangan yang masuk untuk membuka itu, tapi tidak terbuka, tidak dibuka sekali. Itu cuma tangan saja gitu saya lihat. Terus ada lalat 2 ekor, saudara, di dalam kamar malam. Saya bilang, ini tanda yang tidak bagus. Ini tanda tidak bagus. Saya bilang, Tuhan, ini apa? Waktu kami masuk Kupang, saudara, ada telepon masuk. Ada seorang kekasih, dia telepon, dan saya angkat, saya terus dikasih mati. Itu saya lebih sedih lagi. Saya menangis. Ini apa yang sementara terjadi? Tidak lama Pak Gembala masuk, naik dari Kupang, saudara, dan dia cerita. Dia bilang bahwa dia ditelepon kasih tahu anak kami telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya menangis, saya sedih sekali, saudara, sedih sekali. Anak yang paling tua melahirkan anaknya sekarang yang sudah pergi ke Ambon Ocha itu. Dan waktu sampai di sini saya pernah punya rencana untuk melakukan pembunuhan, gigi ganti gigi. Saya ini, saudara. Dan satu malam itu saya tidak bisa tidur, dan saya kepingin sekali untuk melakukan itu. Bapak Gembala bilang gini, kalau mama lakukan itu, lalu mama masuk penjara, siapa yang jaga dia? Itu seperti pukulan dalam kehidupan saya. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya percaya ini sebuah proses dalam kehidupan kami keluarga. Bapak Gembala ada di sini dan menangis. Dia mempersalahkan Tuhan, dan Tuhan bicara bagi dia, kalau benih itu tidak mati lalu ditanam, itu tidak akan bertumbuh. Di dalam perkataan itulah Bapak Gembala kembali bangkit, saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya.
Kami diproses demi proses yang datang, saudara. Ketika kami masuk pertama kali di tempat ini, terlalu sakit yang kami alami. Kami dikatakan sesat palsu, pencuri domba. Tapi kami tidak, kami tenang saja, saudara. Kami diserang malam-malam, ya. Bahkan jemaat kami diserang, saudara. Barang-barang mereka dibuang di luar. Kue-kue begitu hari Natal, kue-kue dibuang di luar, saudara, dengan toples-toples. Mungkin kalau bapak-bapak ada di Somlaki pasti tahu itu. Nah, bahkan saudara-saudara yang lain pasti tahu itu. Tetapi kami tetap mengucap syukur. Bangun gereja dilarang, tidak boleh bangun gereja. Ya, padahal sama-sama gereja, ya, sama-sama percaya Yesus, sama-sama menyembah Yesus. Ya. Tapi apa, saudara? Banyak yang kita alami. Ya, dan saya mau bilang buat kita semua, ketika proses itu datang, Tuhan tahu kemampuan kita. Dia tidak akan membiarkan kita diproses melebihi kekuatan kita. Tidak akan pernah. Ya. Ayub ini dia begitu kuat. Proses yang datang kepada Ayub, kalau itu ada pada saya dan saudara, ya, mungkin saja. Ya. Atau itu ada untuk orang Kristen yang ada di luar sana. Bisakah kita bertahan? Bisakah orang percaya kepada Kristus bertahan ketika proses itu datang yang sakit sekali? Bisakah bertahan? Ayub hilang semua harta benda, anak-anak mati, istri tidak menyokong, teman-teman juga menyerang dia. Tapi dia tetap percaya Allah itu hidup, Allah itu berkuasa. Dia sanggup melakukan yang dari tidak bisa untuk dilakukan bisa, saudara. Ya. Ayub punya pikiran yang sangat berbeda dengan pikiran kita. Sebenarnya Ayub punya kesempatan untuk bela diri. Ya. Sebenarnya Ayub punya alasan untuk bisa bilang Tuhan maksudnya lalulai, ya. Sekedar dia bisa bicara supaya hati ini bisa tenang. Tuhan maksudnya lalulai. Tetapi untuk Ayub tidak sama sekali mempersalahkan siapa-siapa. Ayub punya hak sebenarnya untuk bisa membenarkan diri, tapi tidak untuk Ayub. Sebaliknya Ayub bilang, ya, di dalam ayatnya yang keempat itu, Allah itu bijak dan kuat. Ya. Kalau waktu Ayub bilang itu, belum dia alami tragedi, ya, bisa saja. Tetapi dia bilang ini dia alami, baru dia bilang Allah itu kuat. Ya. Mungkin saja Ayub dia bisa bilang begini, kita susah nggak gereja lain. Bensin suka sekali Bapak Gembala puncara. Bensin suka sekali pelayan ini puncara. Dia bikin begini, dia bicara begini, dia puncara kurang bagus. Tetapi tidak untuk Ayub. Ya, dia tetap mengucap syukur. Ya. Kalau waktu Ayub bilang begitu, lalu dia belum alami, wajar. Tetapi dia sudah alami, maka saya bilang bahwa Ayub ini sungguh-sungguh luar biasa. Ya, yang baru dia alami seperti itu, tetapi dia benar-benar agungkan Tuhan bahwa Allah itu bijak dan kuat. Bijak artinya bahwa bijaksana dalam tindakan. Ya, Allah itu bijak dan kuat, artinya bahwa Allah itu sangat bijaksana. Ya, siapakah dia yang dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Allah itu bijaksana. Ya, Allah tidak pernah salah dalam tindakannya. Ini Ayub baru saja alami, semuanya selesai, istrinya, anak-anaknya, ya, teman-temannya memusuhi dia.
Lalu bagaimana dengan saya dan saudara ketika kita mengalami proses demi proses yang datang? Bisakah waktu kita alami proses kita bisa bilang Allah tidak pernah salah dalam tindakannya? Ya. Allah tidak pernah salah dalam membentuk kita. Bahkan Allah itu adalah ahli dalam membentuk kita. Dia adalah yang membentuk, sedang kita adalah yang dibentuk. Dia adalah sang penjunan dan kita adalah tanah liat. Ya. Sadarlah kita bahwa kita ini cuma tanah liat saja. Tanah liat yang ada di tangan sang penjunan, yang dia sementara membentuk kita hari lepas hari. Dia tidak mau kita menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Tetapi dia mau supaya dia proses kita, dia bentuk kita sesuai dengan apa yang dia punya mau, supaya kita dipakai untuk maksud yang mulia. Ya. Kita ada di tangan sang penjunan. Kita sebagai tanah liat, kita ada di tangan sang penjunan. Makanya kalau kita ada dalam pembentukan, diam, tenang, jangan banyak bergerak. Karena sang penjunan sementara membentuk saya dan saudara sampai betul-betul terbentuk. Seperti ada sebuah pujian begini. Buatlah jalanmu. Ini lagu lama ya. Dalam saya Tuhan penjunan ku tanah liat, bentuklah aku seturut mau, ku tunduk diam di kakimu. Ini pujian luar biasa. Mari saya dan saudara tahu diri kita bahwa kita adalah tanah liat yang ada di tangan sang penjunan, yang sementara dia bentuk kita. Amin. Firman Tuhan saya bacakan di sini. Mari sama pemain musik.